Terus apa nggak susah mas, dalam artian kan gini, ini kan rokok, padahal di luar sana ada ibaratnya warning rokok, itu untuk meyakinkan si customer ataupun calon customer itu bagaimana mas? Ya, jadi gini mas, kalau sekarang kan konsumen itu sudah mulai pinter ya, apalagi kan menghadapi era-era yang istilahnya era globalisasi ini, orang-orang itu sudah mulai sadar akan istilahnya akan kesehatan, akan jadi apa ya, kata back to nature atau kembali ke alam itu orang sudah mulai tersugesti dari situ. Jadi ketika kita menawarkan sebuah produk yang istilahnya Pak ini alami Pak, tanpa kimia ini, kan begitu. Ini orang sudah mulai membuka permen mereka untuk menerima, untuk mencoba atau menerima. Jadi mungkin kalau produk ini ada misalnya di era-era 90-an ya mungkin kita akan lebih susah ya, tapi untungnya ini produknya kan baru ada di tahun 2009. Jadi dimulai tahun itu kan orang-orang sudah mulai ya pemikirannya apa ya, sudah mulai terbuka lah mas untuk itu. Sudah lain ya mindsetnya. Selain itu juga ya ini tadi tantangannya kan. Sebenarnya karena ini bentuknya kretek, terus istilahnya produk tembakau, sedangkan regulasi dari produk tembakau itu kan harus bercukai, harus ada iklan apa namanya, merokok membunuhmu dan segala macam, itu kan sebuah regulasi. Ini sebenarnya sebuah bentuk dengan kepedulian pemerintah dengan dinas kesehatan untuk mengingatkan penduduknya, untuk mengingatkan warga negaranya bahwa merokok itu berbahaya. Gitu. Cuman nanti dulu digarisbawahi lagi, berbahayanya di mana? Karena sebenarnya gini mas, apa namanya, ketika regulasi ini dibuat, itu kan pemerintah sebenarnya juga mereka istilahnya memberikan sebuah peringatan yang sebenarnya benar. Kalau saya sendiri dari melihat komposisi rokok pada umumnya itu kan mereka banyak peringatan yang mengatakan bahwa dalam satu batang rokok terdapat 3.999 lebih bahan kimia. Di sini yang diperingatkan sama pemerintah sama dinas kesehatan ini kan tentang kimianya ini tadi mas, tentang istilahnya industri rokok itu menggunakan perasa, istilahnya membuat tambahan bahan di rokok itu dengan zat kimia untuk membentuk struktur rasa rokoknya. Berbeda dengan kretek rempah yang mereka masih menggunakan istilahnya formula zaman dulu lah, dengan perasa itu dibentuk dari ekstrak rempah. Nah karena kalau kita mau ini mas, ini pelajaran SMP mas. Jadi pelajaran SMP itu mengatakan begini. Jadi zat kimia ini adalah salah satu zat yang paling susah dicerna oleh tubuh. Dan istilahnya zat kimia ini juga yang akan mengganggu metabolisme kita. Jadi misalnya kok kita pembuktiannya gini aja. Kita merokok produk A misalnya, ini bukan kretek rempah ya, produk kompetitor ya. Kita merokok produk A, ini ketika kita menghisap rokok, kita habis 1 bungkus misalnya, terus kita merokok lagi, ya, terus kita sudah tidak merokok dalam 1 hari, kita sudah merokok sekali misalnya, terus masuk kantor kan itu di situ mungkin kita di kantor akan ketemu 1 atau 2 jam kita tidak merokok, tidak makan, tidak minum. Nah, kita bisa merasakan di oral kita atau di mulut kita ini akan merasakan pahit dengan tenggorokan kering, ngorong gitu. Ini kan sebenarnya kan respon tubuh kita dari perilaku tubuh kita itu akan istilahnya enzim ludah kita itu akan mencoba menghancurkan zat kimia itu tadi. Jadi kan di situ tubuh kita bekerja ekstra, makanya kita akan merasakan pahit dan segala macam. Itu pahitnya muncul dari mana? Muncul dari ketika enzim ludah ini mencoba menghancurkan zat kimia, itu muncul gelut lah mas, muncul pertarungan di situ yang menyebabkan istilahnya muncul banyak bakteri mati dalam mulut kita. Jadi ditelan juga pahit, ya kan, dirasakan juga nggak enak. Bahkan juga maaf kata ini mungkin kalau ada permasalahan dengan gigi itu kan bisa memicu bau mulut juga. Berbeda dengan ketika merokok kretek rempah atau kita merokok tembakau asli. Kita merokok tembakau itu kita tidak bakalan ketemu sama yang namanya bau mulut, atau kita nggak bakal ketemu yang namanya istilahnya mulut kita nggak enak mas, karena
pada dasarnya ini berdasarkan penelitian dari Profesor Dr. Subiakto, itu ternyata di dalam kandungan tembakau itu ada zat yang namanya neopetadin. Nah, di dalam neopetadin itu terdapat protein anti kanker, anti Parkinson, anti protosantulan, obat diabetes. Justru di dalam kandungan tembakau itu sendiri ternyata kok mengandung zat-zat yang bermanfaat positif untuk konsumen gitu. Tapi kenapa kok diiklankan istilahnya medeni lah. Mulai dari istilahnya membaca literasi, baca apa, terus saya juga mencoba bertanya ke beberapa sumber, itu ternyata kok memang istilahnya sebuah regulasi yang ada di negara kita ini kan memang settingan mas, istilahnya kayak ini memang sebuah peraturan atau sebuah ini yang diatur gitu. Istilahnya diatur untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu. Gitu nggih. Begitu mas. Terus dari ini mas, apa perjalanan ini sampai memasarkan ini, tentu kan pasti ada nih, maksudnya keluh kesahnya, kadang mungkin ditolak. Seorang sales kan mas, kadang kayak mas tekoi dukuduk yang nopo ya sales belang boto kan apa gimana. Soalnya saya dulu juga pernah mengalami kayak gitu. Nah ini keluh kesahnya di lapangan waktu babat alas produk ini apa mas kendalanya? Ya sebenarnya hampir sama sih mas dengan apa yang dibilang Mas Eko tadi ya. Penolakan itu mungkin kita akan punya peluang itu istilahnya 10/2. Ketika kita masuk atau ketemu sama orang itu 10 orang, itu kita baru akan ketemu sama pembeli itu 2 orang. Jadi kita pahami rumusnya mas. Istilahnya ya mungkin karena saking gableknya ya mas ya. Jadi salah satu jurus marketing yang paling jitu itu kan regedeg dastang. Regedeg dastang dablek pokoknya. Pokoknya dablek. Kalau istilahnya mental kita nggak kita siapkan dulu ya kita menghadapi banyak penolakan ini akan muncul. Saya setiap kali masuk outlet pasti ditolak. Awalnya ya. Iya. Bahkan mungkin sampai sekarang pun juga akan ada yang menolak. Tapi ya kita sebisa mungkin saya tetap membuka diskusi ya. Okay. Saya jadi istilahnya gini, saya akan lebih mencoba untuk mengenal personalnya atau mengenal orangnya sebelum saya membawa produknya ini. Dalam arti kata, ketika saya masuk ke satu outlet atau masuk ke satu prospek ya kan, saya tidak pernah ngomong Pak saya jual rokok, itu saya tidak pernah. Jadi saya cuma mengatakan permisi, bertanya kabar, saya memperkenalkan diri. Nanti konsumen ini akan membuka mas. Bahkan kalau dia sudah mulai tanya mas jenengan itu jualan apa atau mas ada jual apa, nah ini saya baru masuk. Tapi kalau dia nggak tanya ya saya diam aja. Besok saya datang lagi. Berarti intinya hatinya dulu dipegang, baru iya, kita apa yang kita bawa. Jadi kalau kita istilahnya kita hanya menggunakan konsep marketing dasar yang istilahnya produknya sudah dikenal orang, kita menawarkan Pak saya bawa produk A ini kan istilahnya spekulasi penjual untuk membeli produk ini kan karena sudah dikenal banyak orang, makanya kan ada peluang di situ. Sedangkan produk ini kan murni mas, istilahnya saya pertama kali bawa Tani Maju juga orang nggak kenal Tani Maju. Ini rokok apaan? Ya saya juga nggak pernah istilahnya nggak pernah dalam arti kata mutung. Kalau kita langsung ketika ketemu penolakan mutung udah nggak ketemu ini mas. Sambil diminum mas, membeku kopinya. Membakanya. Terus dari pengalaman Mas Metri menjadi seorang marketing itu ada nggak trik khusus ataupun kunci biar nanti kan juga teman-teman nih yang mungkin seorang marketing juga biar ada jadi marketing itu berarti patokannya harus ini atau ada nggak kunci untuk menjadi seorang marketing? Sebenarnya balik lagi ke orangnya ya mas ya. Jadi istilahnya kita ini mau berangkat perang ya kan, kita juga harus siap amunisi dan segala macam. Jadi kita harus mantapkan dulu kitanya ya kan. Istilahnya dari ketika saya mau menawarkan produk A ini, saya harus tahu betul dari produk knowledge. Saya juga menggunakan, saya muncul sesuatu yang membuat saya over PD lah. Jangan kalau cuma PD nggak cukup. PD harus over, kita harus over PD bahwa terus selain kita punya over PD, kita juga harus punya
harus pakai kacamata kuda. Kita jangan sampai lihat ke kanan kiri. Kalau misalnya kita banyak perbandingan, itu nanti ujung-ujungnya kita juga akan menyerah di tengah jalan. Karena ya yang namanya rumput tetangga kan lebih hijau. Ini mau kok enak ya, kok ini enak ya, kok ini enak ya gitu. Jadi kita nggak mau maju. Terus rawe-rawe lantas malah buntung. Dalam arti kata setiap penolakan ya kita harus berusaha. Gimana caranya sih orang ini bisa masuk. Saya nggak pernah Pak saya mau menawarkan ini, saya tidak pernah saya ngomong gitu. Pak maaf permisi minta waktu, saya mau memperkenalkan produk saya. Saya tidak nawarkan loh, saya memperkenalkan loh. Mas, saya belum butuh produknya, baru belum ada yang nanya, saya tidak mau beli. Saya tidak nyuruh ibu beli, saya tidak menyuruh bapak beli. Saya hanya memperkenalkan. Mungkin saya minta waktunya sedikit, saya tak bicara ya bu. Produknya tak taruh, saya ngobrol. Tak terangi produknya sambil saya ngobrol. Gitu. Jadi sampai dia mau menerima suara saya. Ketika sudah mulai menerima suara saya, ya tinggal kita kan. Curhat dulu paling enggak ya. Iyalah, kita mengenal orangnya. Yang jelas. Istilahnya kalau saya istilahnya gini mas. Sekarang itu banyak salesman itu banyak mas. Tenaga pemasaran itu banyak, tapi hanya sekedar tanda kutip salesman. Sedangkan istilahnya orang-orang yang benar-benar marketer atau marketing ini, kita akan ketemu orang yang potensial ini juga seleksinya seleksi alam. Karena bongkar pasang tim, ya kan. Sebenarnya kalau dulu ya banyak dukanya ya mas ya. Kalau sekarang ya mungkin sukanya lebih banyak. Lebih banyak. Soalnya hasilnya sudah tahu, jelas, cetro kan gitu. Sudah ketemu hitungannya. Kalau dulu juga belum bisa kita prediksinya. Kita mau sekian nggak bisa. Jadi istilahnya yang kita pegang benar-benar ya kemantapan dari si person ini yang istilahnya over PD tadi ya, yang istilahnya mendorong dia terus untuk menawarkan atau untuk memperkenalkan lah. Kalau menawarkan kan kita akan cenderung untuk memaksa orang beli. Ini kita memperkenalkan kan. Ini kalau saya ngomongnya gini, istilahnya tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ya kan. Kalau nggak sayang nggak bakalan beli tuh. Ya gitu. Jadi pokoknya kita kenal dulu. Kenal ya pasti muncul sayang ya. Syukur-syukur bisa sampai cinta mas. Sampai cinta. Sampai cinta mati. Nah, mending tinggal golek. Untuk Tani Maju ini sudah ini banyak ya materi di luar kota, di titik-titik warung-warung kelontong. Sebenarnya untuk jalur distribusi saya dari Sumatera, di Sumatera Utara sampai Jawa Timur sampai Bali mungkin itu kita sudah ada mas. Sudah ada. Cuman untuk tingkat kepadatan atau istilahnya untuk jalur distribusi yang rapat gitu belum. Tapi hampir di setiap wilayah kita ada satu pasar potensial gitu. Gitu. Tapi ya belum bisa dikatakan bahwa ini produk ini sudah nasional belum. Tapi untuk segmentasi per daerah pasti ada. Gitu. Pirang menit San? 30 menit. Oh berarti close kira apa-apa toh? Ayo Oke, Mas Metri, terima kasih atas pertama waktunya, kedua ilmunya yang mungkin nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang di luar sana, khususnya yang di bidang marketing. Oke teman-teman, itu tadi dari Mas Metri, marketing dari Tani Maju rokok herbal atau kretek rempah. Itu biar bisa motivasi kita. Mungkin dari Mas Metri sudah gambarannya ataupun kesimpulannya, menjadi seorang marketing itu tak kenal maka tak sayang, atau marketer tetek ojo geter kan gitu. Tetap ikuti channel kita Lelakon TV dengan saya Pak Uki. Nanti kita akan berusaha sharing-sharing lagi dengan narasumber-narasumber yang lain yang bisa memotivasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.